Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang terhormat Ibu Eva Novi Karina SIP MA selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan dan yang terhormat teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Jusini Delas, Tiara Salsabila, Wida Derevi, Wiji Aulia, Siti Nuria, dan saya sendiri, Nurli Septiani sebagai moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan presentasi kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi yaitu tentang ketahanan nasional. Pada pemaparan materi yang pertama, akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Jusini Delas. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup, bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Saya akan menjelaskan tentang konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Kemampuan menangkal masuknya ideologi asing, serta menghalangi masuknya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua ada ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ada ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila. Hal ini mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat, ada ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila. Dalam hal ini mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang kelima, ada ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, seperti mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara serta menangkal segala bentuk ancaman. Asas-asas dan sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional meliputi sejumlah asas. Asas-asas yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut. A. Asas kesejahteraan dan keamanan. Asas ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan wajib dipenuhi. Dalam kehidupan nasional berbangsa dan bernegara, unsur kesejahteraan dan keamanan ini merupakan tolok ukur mantap tidaknya ketahanan nasional suatu negara. Selanjutnya B. Asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan yang berkaitan dalam bentuk persatuan dan kesatuan dan perpaduan secara selaras, serasi, dan seimbang. C.
asas mawas diri ke dalam dan mawas diri keluar. Proses ini saling berkaitan, berhubungan dan berinteraksi antar aspek dalam kehidupan nasional. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya dampak baik yang positif maupun negatif. Mawas diri ke dalam bertujuan menumbuhkan sifat dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian dan dalam rangka meningkatkan kualitas kemandirian bangsa. Mawas diri keluar dilakukan dalam rangka mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategi luar negeri. Hal ini juga diperlukan untuk berperan dalam kehidupan internasional dan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bahwa kehidupan nasional tidak bebas dari ketergantungan pada kehidupan internasional. Untuk tetap menjamin kepentingan nasional, kehidupan nasional harus tetap mampu mengembangkan kekuatan nasional agar mempunyai daya tangkal dan daya tawar dalam bernegosiasi dengan kepentingan negara lain atau dunia internasional, sehingga bisa melakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Dan yang terakhir, asas kekeluargaan. Asas ini berisi sikap-sikap hidup yang diliputi keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hidup dengan asas kekeluargaan ini, perlu diakui adanya perbedaan agar tidak terjadi konflik yang bersifat merusak atau destruktif. Sifat-sifat ketahanan nasional yaitu ada mandiri. Mandiri berarti percaya akan kemampuan dan kekuatan sendiri, tidak mudah menyerah dan tidak bergantung kepada pihak lain. Sifat ini merupakan prasyarat untuk menjamin kerjasama. Kemudian dinamis. Dinamis berarti tidak tetap, naik turun, tergantung situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta lingkungan strategisnya. Dinamika ini orientasinya ke masa depan dalam kondisi yang lebih baik. Kemudian wibawa. Keberhasilan pembinaan pertahanan nasional yang berlanjut dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kekuatan dan kemampuan bangsa. Dengan ini diharapkan bangsa Indonesia memiliki harga diri dan diperhatikan oleh bangsa lain sesuai dengan kualitas yang dimilikinya. Atas dasar pemikiran tersebut, maka apabila semakin tinggi tingkat pertahanan nasional, maka akan semakin tinggi pula wibawa negara dan bangsa serta pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan nasional. Kemudian konsultasi dan kerjasama. Hal ini dimaksudkan adanya saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Hubungan kedua belah pihak perlu diselenggarakan secara komunikatif, sehingga ada keterbukaan dalam melihat dan menilai kondisi masing-masing. Dalam hubungan ini tidak ada hasrat untuk saling menguasai dan mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik saja. Konsepsi hubungan bela negara dan ketahanan nasional. Terdapat hubungan erat antara ketahanan nasional dan bela negara. Bela negara merupakan perwujudan warga negara dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Keikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi dan menanggulangi ancaman terhadap ketahanan nasional dilakukan dalam wujud bela negara. Ada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Bela negara dapat dibedakan baik secara fisik maupun non-fisik. Secara fisik, bela negara berkaitan dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Pengertian ini sama dengan bela negara dalam arti militer. Secara non-fisik, bela negara berarti segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan kepada tanah air, serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara termasuk penanggulangan ancaman. Pengertian ini sama dengan bela negara secara non-militer. Bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan, bisa melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar menjadi warga negara yang handal. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui jalur formal sekolah dan perguruan tinggi dan jalur non-formal atau sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hal tersebut di atas,
maka keterlibatan warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan sepanjang waktu, dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal maupun non-formal. Yang kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan cara menanam, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Yang ketiga, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, berperan aktif menanggulangi ancaman, terutama ancaman non-militer, seperti menjadi relawan pada saat datang bencana, misalnya banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, studi kasus yang kelompok kami akan bawakan yaitu tentang sengketa Pulau Sipadan dan Legitan. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ini ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Legitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resort pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan ini selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh dimiliki atau ditempati sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resort di sana yaitu di Sipadan dan Legitan. Tiba-tiba hal ini menjadi berita pada awal bulan lalu. Gara-gara di dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi, yaitu dibangun cottage di atas Sipadan, pulau yang luasnya hanya 4 km persegi itu. Siap menanti wisatawan, pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi hampir 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirimkan protes ke Kuala Lumpur dan meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya Sipadan dan Legitan itu masih dalam sengketa. Belum diputus siapa pemiliknya pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Sedikit refleksi dari kelompok kami, teman-teman. Sebenarnya masalah perbatasan di Indonesia ini sudah sangat sering terjadi ya pastinya. Dan negara tetangga pun yaitu Malaysia sudah sering membuat kasus dengan kita mulai tentang kasus pengklaiman wilayah, pengklaiman tari-tarian, pengklaiman batik yang untungnya pada saat ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia yang hak patennya adalah milik Indonesia. Kasus-kasus itu tentu menjadi keprihatinan kita terhadap keadaan Indonesia saat ini yang terlihat seakan-akan diremehkan oleh negara tetangga yaitu Malaysia yang notabene negara itu pada saat pembangunannya diberikan banyak bantuan, mulai dari bantuan tenaga pengajar dan lain-lain. Akan tetapi, balasannya pada saat mereka telah menjadi negara maju, seakan-akan mereka meremehkan Indonesia yang telah tertinggal jauh dalam hal pembangunan, pendidikan maupun tingkat ekonomi. Kasus-kasus itu muncul bukan tanpa sebab tentunya. Di sini secara khusus mengenai perbatasan banyak sekali kasus-kasus yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia mengenai wilayah perbatasan seperti Pulau Sipadan dan Pulau Legitan ini. Faktor pemicu kasus itu terjadi antara lain masih kurangnya jumlah personil menjaga keamanan, kurangnya infrastruktur, kurangnya pedulian pemerintah terhadap wilayah perbatasan Indonesia, dan keamanan perbatasan hendaknya perlu dijaga agar tidak ada orang yang berperilaku semaunya di daerah perbatasan. Akan tetapi, pada kenyataannya personel untuk menjaga keamanan ini masih kurang, teman-teman. Jumlahnya sehingga mengakibatkan pengawasan di daerah perbatasan berkurang, dan ini mengakibatkan meningkatnya kejahatan transnasional seperti penambangan liar, penangkapan ikan secara ilegal. Tidak hanya itu,
bisa saja terjadi penggeseran batas wilayah oleh negara lain sehingga mengurangi luas wilayah negara kita. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat juga diperlukan infrastruktur yang memadai, seperti jika ingin memajukan pikiran dibangunlah sekolah, contohnya teman-teman. Apabila memiliki fasilitas kesehatan, dibangunlah puskesmas atau rumah sakit. Agar terjadi peningkatan ekonomi, ya haruslah dibangunkan pasar supaya mobilitas dan daerah perbatasan mudah dicapai, dibuatlah jalan raya agar kendaraan baik itu yang membawa barang, kebutuhan maupun mengangkut warga perbatasan dapat dengan mudah menjangkau daerah tersebut. Tetapi realitanya banyak dari warga di daerah perbatasan itu yang baik untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatan maupun pemenuhan kebutuhan lebih memilih ke negara tetangganya. Karena akses yang mudah dan barang-barang yang dicari lebih lengkap dibandingkan jika pemenuhan dilakukan di Indonesia yang jaraknya sangat jauh sekali. Akses jalannya pun rusak dan barang-barang yang dicari oleh mereka belum tentu lengkap. Pemerintah pun memiliki andil dalam kasus perbatasan ini ya teman-teman, karena kurangnya pemerintah memberikan perhatian kepada warganya, maka banyak sekali kasus-kasus yang terjadi seperti yang disebutkan pada awal tadi. Pemerintah juga kurang memberikan perhatian dengan banyak alasan seperti kurangnya dana, padahal sudah ada APBD, akses jalan yang sulit. Padahal jika pemerintah mau berusaha, pasti akses jalannya mudah untuk direalisasikan. Dan masih banyak alasan lain dari pemerintah agar terhindar dari tanggung jawabnya mengurusi wilayah perbatasan. Dan dalam hal ini pemerintah adalah sebagai perwakilan dari rakyat ya teman-teman, yang berasal dari perbatasan dan yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi mereka rela untuk memilih wakilnya yang kenyataan tidak bekerja dengan baik, tidak bertanggung jawab terhadap rakyat yang telah memilih. Karena kurangnya perhatian pemerintah, maka jumlah personel untuk menjaga keamanan di perbatasan juga tidak diperhatikan. Kebutuhan akan pembangunan pun tidak diperhatikan dan menjadikan daerah perbatasan ini minim sekali infrastruktur yang berpengaruh pada kesejahteraan rakyat di perbatasan. Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan juga disebabkan karena adanya ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan juga Inggris yang merupakan negara pendahulu dari Indonesia dan juga Malaysia di perairan timur yaitu Pulau Borneo. Sehingga pada saat Indonesia dan Malaysia berunding untuk menentukan garis perbatasan kedua negara di Pulau Borneo ini, masalah ini muncul karena kedua pihak saling mengklaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan. Berbagai pertemuan bilateral dilakukan oleh kedua negara dalam upaya melakukan pemecahan atas sengketa ini, namun sengketa ini tidak dapat diselesaikan. Sehingga kedua negara sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa ini kepada Mahkamah Internasional ICJ. Berbagai macam argumentasi dan juga bukti-bukti yuridis dikemukakan oleh kedua belah pihak antara Indonesia dan juga Malaysia dalam persidangan di Mahkamah Internasional. Dan pada akhirnya ini Mahkamah Internasional memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan merupakan milik Malaysia atas prinsip okupasi, di mana Malaysia dan Inggris sebagai negara pendahulu lebih banyak memiliki efektivitas di Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Baik, presentasi kelompok kami sudah selesai. Terima kasih kepada Bu Eva sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kelompok kami presentasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan Tuhan semata. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.